warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Adapun kegiatan kita pada hari ini yaitu melakukan bimbingan kelompok dengan tema keseharian kita sendiri selama pandemi ini. Nah, sebelum melakukan bimbingan kelompok ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, di sini siapa yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Silakan kepada Andre. Marilah teman-teman, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah berdoa, kita ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Mulai dari saya sendiri, perkenalkan, nama saya Revi Anggraini Utama Putri, Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan Universitas Bengkulu tahun 2020. Selanjutnya saya ingin berkenalan dengan kalian semua. Saya ingin berkenalan dari sebelah kanan, silakan. Perkenalkan nama saya Aifi Dika Novelia. Perkenalkan nama saya Cici. Perkenalkan nama saya Apia. Perkenalkan nama saya Dufa. Perkenalkan nama saya Andre Pratama Saputra. Sudah kita berkenalan semuanya. Terlebih lagi kita mengenal antara satu sama lain. Di sini ada sedikit permainan yaitu rangkai nama, di mana kita saling merangkai nama mulai dari saya contohkan Revi, Ivy nanti menyebutkan nama saya dulu baru nama Anda. Mengerti semuanya? Mengerti. Saya mulai ya. Rangkai namanya Revi, Ivy. Revi, Ivy, Cici. Revi, Ivy, Cici, Apia. Revi, Ivy, Cici, Alfia, Dufa. Revi, Ivy, Cici, Alfia, Dufa, Andre. Nah, setelah rangkai nama selesai, kita bisa saling mengenal antara satu sama lain. Nah, sebelum masuk ke materi inti, saya mau menanyakan kepada kalian semua, apakah di sini ada yang tahu sebelumnya apa sih arti bimbingan kelompok? Enggak. Oh, tidak tahu ya. Baiklah, saya sedikit di sini menjelaskan arti bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan kelompok yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok, yaitu adanya interaksi, saling mengeluarkan pendapat, memberikan tanggapan, saran, dan sebagainya, di mana dipimpin oleh pemimpin kelompok yang menyediakan informasi-informasi yang bermanfaat agar dapat membantu individu mencapai perkembangan yang optimal. Sedikit itu pengertian dari bimbingan kelompok. Terus ada tujuan dari bimbingan kelompok itu sendiri, yaitu melatih kita sendiri untuk terbuka maupun apapun itu. Terus bersikap sukarela mengeluarkan pendapat yang Anda ingin keluarkan pendapat. Terus di bimbingan kelompok ini juga ada asas yang kita gunakan, ada 3 asas, yaitu asas kerahasiaan, kesukarelaan, dan kenormatifan. Asas kerahasiaan di mana kita harus merahasiakan apa yang kita bicarakan saat ini, hanya kelompok kita aja yang tahu masalah atau permasalahan yang kita bahas, tidak boleh ada campur tangan orang lain. Yang kedua, asas kesukarelaan, di mana di sini kita bersukarela mengeluarkan pendapat-pendapat yang ingin kita keluarkan. Yang ketiga ada asas kenormatifan, di mana mematuhi aturan-aturan yang berlaku dalam bimbingan kelompok ini. Itu sedikit dari tujuan, arti, dan asas yang kita gunakan dalam bimbingan kelompok ini. Nah, sudah saya jelaskan itu, kita langsung masuk ke materi inti kita, di mana materi inti kita keseharian kita dalam masa pandemi ini. Saya akan bertanya kepada kalian satu persatu dari mulai sebelah kanan, gimana keseharian Anda selama masa pandemi ini. Silahkan. Menurut saya, selama masa pandemi nggak enak belajar online dari rumah. Itu pendapat Ivy. Sekarang Cici, silakan. Merasa bosan belajar online. Alfia. Menurut saya tidak enak belajar online dan tidak lemah tiduran sambil belajar. Menurut saya bosan.
Menurut saya berbeda belajar di rumah ataupun di sekolah. Oh itu jadi dari sekian banyak pendapat kesimpulannya yaitu tidak sukanya belajar online selama masa pandemi ini, bosan. Terus kenapa sih kalian bosan padahal kalau sekolah kalian ingin belajar, kenapa kalau di rumah kalian bosan? Siapa yang ingin menjawabnya? Mengapa di masa pandemi ini kamu terlalu bosan? Padahal kalau misalnya sekolah kamu ingin libur, kalau libur kamu ingin sekolah. Menurut saya, kalau kita pergi ke sekolah menyenangkan dan menyemangatkan. Kalau tidak pergi ke sekolah membosankan, dan kalau belajar online membuat mata kita rusak dan bikin susah pelajaran tidak pernah dijelaskan. Oh, itu ya pendapat dari Alfia. Nah, jadi semoga masa pandemi ini cepat berlalu. Amin. Semoga sekolah bisa kembali sekolah lagi dan bertemu teman-teman yang ingin kita bertemu. Mungkin kita berdoa terus semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bertemu orang-orang yang kita ingin bertemu, orang-orang yang kita sayang, misalnya di lingkungan sekolah kita rindu sama teman-teman dan ibu-guru. Nah, mungkin itu saja bimbingan kelompok siang hari ini. Terima kasih kepada kalian, Anda telah menyempatkan waktu untuk bimbingan kelompok hari ini. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri dengan sekian itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.